Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Teror Kolor Ijo. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Tahun 2003, Sri menginjak usia 24 tahun. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Ayahnya meninggal sejak dia berusia 22 tahun. Sejak ayahnya meninggal, Sri dan ibunya hanya bergantung pada penghasilan gorengan yang mereka jajakan saban sore. Namun, menghitung-hitung laba setiap hari membuatnya gusar. Dia berpikir, hidup hanya dari uang gorengan tidak akan cukup. Sri pun berniat merantau seperti teman-temannya. Ia ingin bekerja di sebuah pabrik dan mempunyai penghasilan lebih besar dari penghasilannya selama ini. Dia mulai mencari informasi kerja melalui koran-koran. Setiap pagi, ia sempatkan mampir di majalah dinding yang ada di depan bangunan yang khusus digunakan untuk arsip koran dan berbagai surat kabar lainnya. Di depan majalah dinding itu mengantri orang-orang untuk membaca koran. Mungkin mereka juga sama dengan yang Sri lakukan, mencari lowongan pekerjaan yang sering diiklankan pada kolom surat kabar. Setelah kurang lebih 5 menit mengantri, Sri akhirnya mendapat giliran membaca. Dia pun mencatat semua nomor perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan saat itu. Tidak lupa, dia juga mencatat persyaratannya. Selesai dengan hajatnya, Sri segera pulang. Dia harus menjual gorengan yang sudah ibunya siapkan seperti biasanya. Dia berkeliling dengan jalan kaki dari satu kampung ke kampung lainnya. Pagi itu, gorengannya hanya sisa 5 saja. Karena sudah yakin tidak ada pembeli lagi, Sri membawa gorengan itu pulang. Sepulang dari menjual gorengan, Sri mulai menyiapkan persyaratan untuk melamar kerja. Dia menyiapkannya secara diam-diam. Persyaratan yang sudah lengkap itu ia bawa ke kantor pos. Sri mengirim lamaran kerja melalui kantor pos dan berharap mendapat panggilan dari beberapa perusahaan yang sudah dia lamar. Setelah 1 bulan mengirim lamaran, akhirnya ada salah satu perusahaan yang menelponnya. Sri kegirangan saat mendapat kabar jika perusahaan itu menerimanya. Namun sayang, kabar itu berbarengan dengan kabar teror kolor hijau. Hampir setiap hari, siaran TV menyajikan soal teror kolor hijau. Tentu saja, kabar itu tidak mendapat sambutan yang baik. Ketika dia membawa kabar itu pada ibunya, ibunya malah melarang dia pergi. Lagi ada kolor hijau tuh, jadi sebaiknya kamu di sini saja. Batalkan semua rencanamu itu. Pesan ibunya yang sudah menonton siaran tentang kolor hijau. Kebahagiaan itu hancur berkeping-keping. Namun Sri tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap nekat berangkat malamnya. Saat ibunya tidur, Sri yang sudah mempersiapkan barang-barangnya keluar rumah dengan mengendap-endap. Dia gendong tas besar dan 1 tas kecil pada malam itu. Dia telusuri jalanan desa yang hanya diterangi lampu kuning. Jalanan setapak yang hanya bisa dilewati 2 motor saja itu ia lewati dengan tertatih-tatih. Barang bawaannya begitu banyak sehingga membuat langkahnya terasa sangat berat. Suasana selepas Isya yang sepi memudahkan Sri untuk pergi dari rumah. Karena tentu saja tidak ada tetangga yang akan melihatnya. Apalagi saat ini sedang beredar teror kolor hijau. Desanya tampak menjadi sepi sekali.
Sri sudah meninggalkan rumah-rumah perkampungan. Kini dia harus melewati persawahan agar bisa sampai di jalan raya. Saat memasuki area persawahan, tubuhnya mendadak merinding. Kanan kirinya tampak gelap dan lampu penerangnya jaraknya jauh-jauh. Saat Sri melewati pohon besar, dia melihat ada bayangan lari dari pohon besar menuju pohon kecil yang ada di sekitarnya. Dia seketika mencari bayangan berwarna hitam itu. Namun, setelah mengedarkan pandangannya beberapa detik, dia tidak menemukan apa-apa. Rasa takut yang mulai mencambuki tubuhnya membuat Sri mempercepat jalannya. Baru beberapa meter ayunan langkahnya menginjak jalan, dia mendengar ada suara orang menyeret sandal. Suara itu muncul dari belakang. Sri refleks membalikkan badan. Lagi-lagi dia tidak menemukan apa-apa. Sri semakin menambah kecepatan jalannya. Kali ini dia setengah berlari karena saking takutnya. Beban banyak yang dia pikul membuat nafasnya tersengal-sengal. Dia sempat berhenti sebentar untuk mengatur nafasnya. Setelah nafasnya sudah mulai normal, dia melanjutkan lagi perjalanannya. Dia baru dapat setengah dan harus berjalan di tengah persawahan lagi sendirian tanpa siapapun. Sri terus berjalan hingga berada di depan sebuah gubuk. Ketika dia melewati gubuk itu, Sri sekilas melihat ada orang duduk menggunakan caping. Sri langsung berhenti dan kembali melihat gubuk barusan tersebut. Ternyata kosong. Sri hanya bisa menelan ludah. Kali ini rasa takutnya benar-benar tertatah. Dia yang tidak sanggup memilih untuk berlari. Sambil menggendong tas besar dan menjinjing tas kecil, Sri berlari begitu kencang. Tubuhnya yang masih kurus membantu untuk mempercepat larinya. Dia akhirnya sampai di jalan raya. Sri duduk di depan gapura dengan nafas tidak beraturan. Urat-urat di leher tampak kempas-kempis dan dadanya naik turun tak berirama. Sri beristirahat sambil menunggu angkot datang. Karena di daerah pedesaan belum ada bus besar, maka orang-orang akan naik angkot untuk pergi ke terminal. Karena hampir semua bus lebih senang menunggu di terminal dibanding keliling mencari penumpang di daerah-daerah perdesaan. Sri hafal sekali jam operasional angkot. Biasanya angkot terakhir pukul 9 malam. Jadi dia bisa naik angkot terakhir ke terminal. Hampir setengah jam dia menunggu. Angkot yang Sri tunggu belum kunjung datang. Dia melirik jam tangannya. Ternyata sudah jam 9, namun angkot itu belum datang. Dia menggerutu kesal. Padahal biasanya angkot itu selalu tepat waktu. Tapi entah kenapa malam ini angkot itu belum menampakkan batang hidungnya sama sekali. Baru saja dia mendesah, dari arah barat terlihat lampu mobil berwarna kuning menyorot. Lampunya tampak terang sekali. Sri mendadak lega. Akhirnya datang juga. Gumam Sri sambil mengangkat tasnya. Tidak lupa dia menggendong tas besarnya di belakang. Saat sorot lampu itu semakin dekat, Sri melambaikan tangannya. Tak berselang lama, angkot berwarna hitam berhenti tepat di depannya. Matanya membelalak dan raut wajahnya tampak terkejut. Angkot yang datang berbeda sekali dengan angkot biasanya. Entah kenapa, angkot itu berwarna hitam dan tampak seperti angkot kuno. Sri mulanya tampak ragu saat hendak ingin naik angkot itu. Namun, karena melihat jamnya sudah mepet, akhirnya dia memilih naik. Angkot tahun 2003 bentuknya kursi berjejer mirip sekali dengan bus mini. Angkot itu sudah dipenuhi oleh penumpang. Sri memilih duduk di depan karena hanya bangku itu yang satu-satunya kosong.
Setelah duduk dan meletakkan barang-barangnya, angkot itu pun berjalan. Sri sempat menatap aneh para penumpang yang tertidur dengan wajah yang tampak pucat sekali. Dia ingin menegur sapa mereka, tetapi mereka tampak lelap dalam tidurnya. Sri memutuskan untuk diam dan mengamati ke depan. Dia yang mulai dilanda kebosanan mencoba mengajak supir angkot mengobrol. Namun, supir itu hanya diam dan tidak merespon sama sekali. Ia sempat mendengus kesal. Tak berselang lama, dia mencoba bertanya lagi. Tiba-tiba angkot berhenti dan sopir itu membalikkan badannya menatap Sri. Mata Sri membuka lebar-lebar dan bibir atasnya terangkat sangat tinggi. Mata sopir itu merah dan wajahnya sangat pucat. Saat salah satu bagian pipinya mengeluarkan darah, Sri langsung menutup wajahnya. Dia menenggelamkan wajah di balik kedua telapak tangannya. Tak berselang lama, angkot berjalan lagi. Sri menduga angkot yang ia naiki sepertinya bukan angkot biasa. Sri masih belum berani mengangkat wajahnya. Beberapa menit berselang, dia mencium bau busuk dari arah belakang. Ia menggerutu dalam hati. Bau itu kian lama kian menyengat. Saat melirik ke arah bangku sebelahnya, tubuhnya langsung menggigil mendapati ada sosok berwajah rusak dengan rambut hitam panjang duduk di sebelahnya. Ia terus menutupi wajahnya sambil membaca doa. Tak berselang lama, sosok itu pun menghilang. Angkot pun berjalan tepat di sebuah bangunan tua yang sudah lama kosong. Sri yang menganggap ini sebuah kesempatan langsung memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia beranjak lalu menggendong tasnya berjalan dan sedikit berlari keluar dari angkot itu. Sri tidak tahu daerah tempat angkot itu berhenti. Ketika dia mengedarkan pandangan ke sekitar, dia hanya melihat bangunan-bangunan tua yang sudah tidak terpakai. Bangunan itu terbengkalai. Dia mencoba berjalan sambil berharap ada orang. Jika ada satu orang saja, mungkin dia bisa bertanya kemana dia harus berjalan. Perjalanannya tampak sia-sia dan dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sri seolah sedang berada di dunia lain. Hampir tidak ada penerangan di tempat itu. Hanya secercah sorot sinar rembulan. Dia terus mengayunkan langkahnya hingga sampai di penghujung jalan. Kenapa sepi sekali? Batinnya sambil melihat jalanan yang terlintas tampak seperti lorong hitam yang sangat panjang. Saat dia hendak belok ke kiri, dia melihat ada nenek-nenek mengenakan kebaya berwarna merah lengkap dengan jarinya. Kamu mau kemana, Nak? Jawab nenek tadi yang wajahnya tampak berseri-seri. Aku ingin ke terminal, Nek. Tapi anehnya, sejak turun dari angkot, aku tidak menemukan jalan selain jalan ini. Jawab Sri dengan raut wajah penuh ketakutan. Nenek-nenek tadi menyuruh Sri untuk jalan terus. Setelah berada di penghujung jalan, Sri harus belok kanan. Disitulah jalan menuju jalan raya. Mendapat arahan itu membuat wajahnya berubah menjadi kegirangan. Dia pun langsung berjalan sesuai dengan arahan nenek tadi. Ternyata jaraknya lumayan jauh sampai Sri harus ngos-ngosan dan saat tiba di penghujung jalan, Sri belok ke kanan dan tiba-tiba ada cahaya merah menghampirinya. Cahaya itu tampak silau hingga membuatnya menutup mata. Ketika ia membuka mata, dia melihat ada dua orang tengah berdiri menatapnya. Dua orang itu membawa senter. Kenapa malam-malam dimakan sendirian, Mbak? Tanya salah satu dari mereka. Sri sontak kaget, lalu menatap sekitar. Apa yang laki-laki itu katakan ternyata benar. Dia berada di tengah-tengah pemakaman. Padahal sejak tadi dia berjalan di kawasan bangunan tua yang terbengkalai. Anehnya,
Sekarang dia malah berada di tengah pemakaman. Sri pun menceritakan kejadian yang dia alami. Mulai dari naik angkot sampai turun di kawasan yang dipenuhi bangunan tua terbengkalai. Kedua orang tadi merasa kasihan. Mereka membawa Sri ke rumah perangkat desa setempat. Sri terkejut saat mengetahui kalau sudah jam 12 malam. Dia kira dia hanya tersesat selama 1 jam kurang. Ternyata dia sudah tersesat kurang lebih 3 jam. Karena jadwal bus terakhir pukul 10 malam, maka Sri memutuskan untuk tinggal di rumah perangkat desa terlebih dahulu. Paginya, dia berangkat ke terminal diantar salah satu warga desa itu. Setibanya di terminal, dia pun memilih bus yang semalam tidak jadi dia naiki. Dia memilih duduk paling belakang. Bus melaju dengan begitu cepat. Sri yang sedang melihat ke jalan dari kaca, tiba-tiba teringat dengan ibunya. Dia mulai merasa kejadian semalam karena kesalahannya yang pergi tanpa memberi kabar. Meskipun rasa bersalah tumbuh dengan sempurna di hatinya, dia tetap melanjutkan perjalanan. Semua yang dia lakukan demi kebaikan keluarganya. Jadi, Sri tidak akan mundur. Angin yang melesat di antara celah kaca menerpa wajah Sri, sehingga rasa kantuk mulai menyerangnya. Karena merasa perjalanannya masih lama, ia pun tertidur. Tidurnya semakin lelap saat laju bus semakin kencang. Tak terasa, bus sampai di terminal di salah satu wilayah yang berada di kota besar. Kota itu terkenal dengan pabrik-pabriknya yang begitu banyak, sehingga banyak sekali orang merantau di kota tersebut. Kernet bus meminta uang bayaran pada setiap penumpang yang hendak turun. Hanya Sri yang masih tertidur di bangku paling belakang dan pojok. Kepalanya bersandar di dinding bus dekat jendela. Sri terbangun saat pundaknya ditepuk 3 kali oleh sang kernet. Dia gelagapan lalu mengambil apa yang ada di dalam dompet. Uang sebesar 10.000 dia keluarkan untuk membayar ongkos. Uang itu buru-buru dia berikan pada bapak kernet, kemudian dia turun dari busnya. Sri yang belum datang ke terminal itu kebingungan. Dia celingak-celinguk ke berbagai arah untuk mencari tahu kemana dia harus pergi. Namun, dia tampak asing dengan semuanya. Dia takut untuk melangkah dan memilih menepi ke salah satu warung makan di dekat terminal. Karena haus, dia hanya memesan segelas es teh saja di warung itu. Dia buka kertas yang berisi alamat tempat ia bekerja. Dia baca baik-baik alamat itu lalu bertanya pada pemilik warung. Pemilik warung mengambil kertas itu dan membacanya sambil menurunkan kacamatanya. Pak Dadang, tukang ojek ini tahu, dia bisa mengantarmu. Ujar pemilik warung sambil menunjukkan lelaki gemuk yang duduk persis di sebelahnya. Sri mengangguk dan sedikit lega. Dia sedikit lega karena tidak perlu mencari sendiri. Pak Dadang segera naik ke atas motornya. Sri pun membonceng dan menggunakan helm secara bersamaan. Motor itu melaju dengan sangat cepat. Jalanan mulai dipadati dengan berbagai kendaraan. Angkot dan bus saling menyalip tidak mau mengalah. Motor Pak Dadang meliuk-liuk melewati celah demi celah antara mobil satu dengan mobil lainnya. Akhirnya motor itu bisa melewati kemacetan dan kepadatan jalan tersebut. Sekarang tinggal jalan yang lumayan sepi yang akan mereka lalui. Setelah 5 jam berpacu di jalanan yang padat, mereka sampai perusahaan yang berada di kertas tadi. Usai turun dari motor, Pak Dadang menyuruh Sri untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Sri mengangguk dan berterima kasih, melangkahkan kakinya ke halaman perusahaan itu. Ketika berada di depan pos satpam, Sri dihadang oleh ketua satpam perusahaan itu. Tubuh kedua satpam itu tegap, tinggi, dan berotot.
Perawakan mereka membuat Sri menjadi khawatir. Tidak mungkin dia akan melawan orang yang ada di hadapannya sekarang. Ternyata kedua satpam itu hanya mengecek identitas dan tujuan Sri datang ke situ. Ketika Sri menunjukkan surat panggilan, kedua satpam tadi segera mengantarnya ke kantor. Mereka menunjukkan jalan ke ruangan Bu Ina, pimpinan perusahaan tersebut. Setibanya di ruangan Bu Ina, Sri mendapat berbagai pertanyaan. Dia yang belum berpengalaman sama sekali menjawab semua pertanyaan itu dengan gugup. Bu Ina mencoba menenangkannya. Sri yang semula gugup berangsur-angsur menjadi santai dan terbiasa. Besok kamu mulai bekerja ya. Nanti ruangannya satu ruangan dengan saya. Bu Ina tersenyum sambil menunjuk salah satu meja yang ada di depannya. Mendengar itu, dada Sri seperti ada yang memberinya puluhan es batu, sehingga terasa membeku. Dia tidak menyangka akan satu ruangan dengan pimpinan perusahaan, padahal dia baru bekerja di perusahaan ini. Bu Ina menyuruh Tina mengantar Sri ke mes yang sudah disediakan perusahaan. Mendapat perintah itu, dia segera mengajak Sri keluar dari ruangan tersebut dan berjalan menuju mes. Mes yang akan Sri tinggali berada persis di belakang perusahaan itu. Kamu harus hati-hati ya Mbak, ujar Tina saat tiba di depan kamar. Sri seketika menatap teman barunya. Hati-hati soal apa Mbak? Sri bertanya dengan tampang begitu polos. Bu Ina, dia tidak sebaik yang kamu kira, jawab Tina sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Sri. Sri mengangguk. Dia yang belum berpengalaman sama sekali tidak tahu bagaimana dunia pekerjaan itu. Tina berhasil membuka pintu kamar itu. Sri masuk ke kamar itu dan menata barang-barangnya. Di tengah-tengah sibuk menata, tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela. Saat dia amati jendelanya, tidak ada siapa-siapa di sana. Sri kembali sibuk menata lagi. Namun ketukan itu terdengar lagi. Siapa sih? Gerutunya sambil beranjak dan membuka pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Sri kembali masuk dengan muka tertekuk. Setelah mengeluarkan barang-barangnya dari tas, Sri hendak memasukkannya ke dalam lemari. Ketika pintu lemari terbuka, ia mendengar ada suara minta tolong. Suara itu membuat tubuhnya seketika merinding. Dia amati seluruh sudut ruangan ini, namun tidak ada siapa-siapa. Sri segera menaruh baju-bajunya dan menutupnya kembali. Dia memutuskan untuk naik ke kasur dan merebahkan diri. Entah kenapa, suasana kamar yang ia tempati terasa aneh. Sri merasa suasana di kamar itu seperti berada di malam hari. Padahal jelas-jelas saat ini masih siang hari. Tak berselang lama, Sri merasa pengap. Bahkan sampai kipas angin pun tidak bisa menghilangkan pengapnya. Karena semakin pengap dan membuatnya kesulitan bernafas, Sri membuka pintu kamarnya. Ia keluar sambil terbatuk-batuk. Malamnya, kamar itu terasa mencekam. Saat selesai mandi, Sri mencium bau darah. Padahal sejak siang tadi sampai sore, dia tidak mencium apa-apa. Bau itu lama-kelamaan menjadi bau busuk. Sri langsung lari ke kamar mandi dan muntah-muntah karena tidak tahan dengan baunya. Sekembalinya dari kamar mandi, Sri membaca doa. Seketika bau-bau tadi menghilang. Setelah sedikit tenang, dia naik ke kasur dan kembali merebahkan diri. Ketika matanya melihat kaca jendela, dia melihat kepala babi dengan kedua telinganya yang panjang tengah berdiri di sana. Sri menjerit dan refleks mengambil bantal di dekatnya. Bantal itu ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Tak berselang lama, kepala itu menghilang. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia
baru pertama kali melihat penampakan seperti itu. Sri melihat kepala tadi setengah babi dan setengahnya lagi kepala manusia. Karena saking takutnya dan tidak menemukan sejenis makhluk apapun, Sri memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, Tina mengajaknya berangkat bersama. Di sepanjang perjalanan itu, Tina bercerita soal kolor ijo yang belakangan menjadi pembahasan banyak orang. Hampir semua orang di kantor pernah didatangi oleh sosok itu. Memangnya bentukannya bagaimana, Mbak? Tanya Sri penasaran. Kepalanya setengah babi dan setengah manusia. Kedua telinganya panjang. Ujar Tina. Detak jantung Sri seperti ada yang menahannya. Dia sempat berhenti dan melongo. Apa yang Tina katakan barusan sama persis seperti penampakan yang semalam dia lihat. Apa jangan-jangan semalam itu kolor hijau? Batin Sri sambil menelan ludah. Tina yang baru sadar temannya berhenti langsung menanyakan penyebabnya. Sri hanya menggeleng dan beralasan kalau tadi kakinya sempat sakit. Tina percaya-percaya saja. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Karena jaraknya dekat, mereka sudah sampai ke kantor. Jadwal hari ini adalah pengenalan karyawan baru. Perusahaan sudah membiasakan kegiatan pengenalan ini sejak lama. Setiap ada karyawan baru, karyawan lama harus menyambutnya. Tak hanya itu, mereka juga harus saling berkenalan. Dengan dipimpin oleh Bu Ina, Sri mulai memperkenalkan diri. Usai memperkenalkan diri, giliran teman-temannya satu persatu memperkenalkan diri juga. Selesai acara pengenalan, mereka kembali bekerja sesuai di bidangnya masing-masing. Sri yang tampak asing dengan kantor itu hanya membuntuti Bu Ina saja. Mereka masuk ke ruangan secara bergantian. Hari ini kamu bantu aku memasukkan data barang-barang ya. Pinta Bu Ina sambil menyerahkan tumpukan kertas yang lumayan banyak. Sri mengangguk. Dia yang sedikit mempunyai pengalaman mendata karena kursus tidak terlalu keberatan. Sri mulai mendata satu persatu nama barang-barang yang ada di tumpukan kertas tersebut. Saking sibuknya membuatnya tenggelam dalam pekerjaan hingga lupa waktu. Tak terasa sudah pukul 12 siang. Bu Ina menyuruh Sri istirahat. Ketika keluar dari ruangan itu, Tina dan beberapa temannya sudah menunggu. Mereka mengajak Sri untuk makan di kantin kantor. Sri tampak senang. Ternyata teman-teman kerjanya tampak ramah sekali. Mereka makan bersama. Selama makan, hampir semua karyawan membahas soal kolor ijo. Kolor ijo itu menjadi teror mengerikan belakangan ini. Sri yang mendengar cerita teman-temannya merinding. Rumah tetangga sampai sebagian hartanya hilang. Ngeri juga kan? Kalau tetanggaku sampai istrinya diperkosa. Katanya kakinya ada yang menarik. Padahal saat dilihat sekitar gak ada siapa-siapa. Cerita-cerita itu membuat Sri menjadi cemas. Dia takut kalau kolor ijo itu mendatanginya lagi. Jam istirahat selesai. Mereka kembali bekerja lagi. Sri kembali ke ruangannya dan menyelesaikan pendataan yang ada di tumpukan kertas itu. Ketika mendapati sore hari, Sri menjadi tambah cemas. Karena tumpukannya baru berkurang setengahnya saja. Masih ada setengah lagi. Bu Ina sempat berpesan agar pendataan itu selesai hari ini. Jadi mau gak mau Sri harus lembur. Jam 5 lewat, kantor terasa sepi karena semua karyawan sudah pulang. Sri menelan ludah saat melihat keluar ruangan dari balik kaca. Ternyata di kantor itu dia hanya sendirian. Sri yang tidak mau terjebak dengan perasaan takutnya memilih sibuk mengurus data-data itu lagi. Di tengah kesibukannya mengerjakan pekerjaannya tadi, dia mendengar ada yang menarik kursi di depannya. Sri langsung mengangkat wajahnya dan menatap kursi itu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tak berselang lama,
kursi yang ada di sebelah kanan bergeser sendiri. Sri yang melihat dengan mata kepala sendiri mendadak tubuhnya menjadi lemas. Namun, dia harus menguatkan kembali tubuhnya supaya bisa menyelesaikan data-data itu. Dia tidak mau di hari kerja pertama meninggalkan kesan yang kurang baik. Sri kembali dan agak cepat memasukkan data itu ke dalam komputer. Dia mengetik dengan sangat cepat. Saking sepinya, suara ketukan jari di keyboard terdengar sekali. Malam ini hanya ada suara detikan jam dan ketukan keyboard. Akhirnya setelah 15 menit, Sri selesai juga. Dia buru-buru keluar dari ruangan tersebut. Ternyata lampu-lampu kantor sudah mati. Sri bingung dan panik. Dia akhirnya masuk kembali ke ruangan untuk mencari senter. Tadi dia sempat melihat ada senter di salah satu dinding di ruangannya. Ketika dicek satu persatu sudut ruangan kerjanya itu, dia akhirnya menemukan senter. Dia ambil senter itu lalu menyalakannya. Saat keluar dari ruangan, Sri mengarahkan senter itu ke lorong kantornya. Karena bisa sedikit melihat jalan yang ada di depannya, Sri mulai melangkahkan kakinya. Baru 10 langkah dia ayunkan, cahaya senternya seperti terhenti oleh bayangan tubuh manusia. Sri sampai melototkan mata saat mengecek sosok apa itu. Ternyata sosok yang ada di depan tubuhnya berbulu lebat dengan hanya mengenakan kolor hijau. Sri yang penasaran menaikkan cahaya senternya. Mata Sri membelalak saat melihat kepala setengah babi tengah menatapnya. Matanya besar dan agak keluar. Sri langsung lari ke arah berlawanan untuk menghindari sosok itu. Dia mendengar sosok itu seperti sedang mengejarnya. Sri yang tidak tahu arah terus berlari. Hingga tiba-tiba dia menabrak sesuatu. Aduh, ada suara teriak. Saat diarahkan cahaya senternya ke depan, Sri terkejut. Ternyata yang dia tabrak adalah satpam kantor itu. Sri buru-buru minta maaf. Satpam itu mengangguk di tengah-tengah suara kesakitannya. Satpam itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sri pun menceritakan penampakan yang dia yakini sebagai kolor hijau itu. Mungkin yang Mbak lihat benar-benar kolor hijau. Lain kali hati-hati ya Mbak, dan jaga diri terus. Pesan satpam itu sambil mengantar Sri keluar dari kantor. Saat keluar dari halaman perusahaan itu, jalanan yang biasanya padat oleh motor dan mobil mendadak menjadi sepi. Tidak ada suara apapun selain suara serangga malam. Penerangan jalan juga masih berwarna kekuningan. Sri menelan ludah. Dia harus berjalan sendirian ke mes yang ada di belakang perusahaan. Dia sempat ragu ketika hendak pulang. Namun, dia juga merasa tidak enak jika meminta satpam tadi mengantarnya sampai ke mes. Setelah mengumpulkan keberaniannya selama 5 menit, Sri akhirnya memutuskan untuk berjalan sendiri kembali ke mes. Tidak lupa, dia menyalakan senternya supaya menjadi penambahan penerangan jalannya. Di tengah jalan, Sri merasa ada yang mengikutinya. Dia arahkan cahaya senternya ke kanan dan ke kiri. Ternyata ada sosok berwarna hijau lari dari satu pohon ke pohon lainnya. Tubuhnya seketika merinding. Dia yakin saat ini dia sedang diikuti oleh kolor hijau. Karena sosok itu hanya menggunakan kolor saja. Sri yang ketakutan mempercepat langkahnya. Namun sosok itu sepertinya tidak mau kalah. Dia begitu gesit bahkan terlihat seperti lompat. Tak berselang lama sosok itu hilang. Sri merasa aman. Namun tiba-tiba saja ada yang menyentuh bagian belakang tubuhnya. Sri langsung teriak dan lari terbirit-birit. Dia lari sekuat mungkin menghindari kejaran kolor hijau. Akhirnya setelah kejar-kejaran dengan kolor hijau,
dia sampai ke mes. Dia buka pintu kamar lalu masuk ke dalam. Nafasnya tidak beraturan. Dia coba tenangkan diri dengan meminum air putih. Karena kecapean, Sri tertidur setelah dia merembahkan diri ke kasurnya. Paginya, dia mendengar Tina memanggil dari luar. Dia buru-buru bangun dan keluar. Ternyata sudah kesiangan. Sri cepat-cepat mandi dan ganti baju. "Semalam kamu lembur, Mbak?" tanya Tina membuka obrolan saat mereka berjalan ke kantor. "Iya, Mbak. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan kemarin. Jadi aku harus lembur," jawab Sri sambil menyeringai. "Berarti Mbak semalam pulang sendirian?" tanya Tina dengan nada heran dan raut wajah terkejut. Sri mengangguk. Lalu dia menceritakan soal kolor ijo yang mengejarnya semalam. Tina yang mendengar itu langsung menutup mulutnya. Dia ikutan takut. Ternyata Sri juga sudah mengalami diikuti dan diteror oleh kolor ijo. Tina meminta Sri untuk hati-hati karena kolor ijo itu bisa merampok hingga memperkosanya. Sri hanya bisa mengangguk pasrah. Setiba di kantor, dia melaporkan kerjaannya semalam. Bu Ina tampak senang karena Sri menyelesaikan sesuai dengan deadline-nya. Hari ini, Sri harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum jam pulang. Dia tidak mau lembur sampai larut malam lagi. Ternyata rencananya berhasil. Pekerjaannya bisa selesai sebelum jam pulang, sehingga hari ini Sri tidak perlu lembur lagi. Dia pulang dengan Tina sore itu. Malamnya, saat Sri dan Tina tengah mengobrol di teras, di luar terlihat ada orang lari-lari menuju ke arah kos yang ada di sebelah mes. Tak hanya orang lari, ada suara potongan juga dari arah kos tersebut. Mereka yang penasaran ikut mendatangi kos itu. Seketika kos itu dikerumuni oleh orang banyak. Ternyata setelah dicek, ditemukan perempuan yang meninggal dengan keadaan mengenaskan. Bajunya sobek dan celana hilang entah kemana. Ada bekas cekikan di lehernya. Saat ditemukan, perempuan itu dalam keadaan menjulur lidahnya dan matanya melotot. Orang-orang menduga kalau perempuan itu dibunuh oleh kolor ijo karena kolor ijo memang sering memangsa korbannya tanpa ampun. Beberapa orang membawa jenazah perempuan tadi menggunakan ambulan. Sri dan Tina kembali ke mes dengan tubuh lemas. Tenaganya yang sempat pulih setelah beristirahat seolah disedot habis-habisan saat melihat perempuan tadi. Mereka menjadi takut kalau kolor ijo akan mencari korban lagi. "Memangnya tidak ada penawar atau barang yang bisa mengusir kolor ijo itu, Mbak?" tanya Sri penasaran. "Sampai saat ini belum ada yang tahu," Tina menggeleng. Sri menjadi semakin cemas. Tengah malam, saat dia tidur, dia mendengar ada langkah kaki berjalan mengitari kamarnya. Dada Sri seperti ada yang memukulnya dari dalam. Suara langkah kaki itu seolah bergerak dengan begitu cepat. Sri yakin itu bukan langkah manusia biasa. Sri yang ketakutan berdiri di depan jendela dan mengamati siapa yang tengah malam begini jalan-jalan mengitari kamarnya. Saat dia melihat ke halaman mes, ternyata sosok kolor ijo sedang mengawasinya sambil mondar-mandir berjalan. Melihat itu, Sri langsung menggigit bibir bawahnya. Dia tidak mau mati mengenaskan seperti perempuan yang ada di kos sebelah mesnya. Sri pun mencari benda atau barang yang bisa ia gunakan untuk memukulnya. Ternyata ada kayu yang biasanya digunakan untuk menumbuk kacang merah. Kayu itu lumayan besar dan apabila dipukulkan ke orang, minimal orang itu pingsan. Tak berselang lama, ada suara ketukan pintu. Sri yakin itu ulah kolor ijo. Kutukan itu terdengar semakin kencang.
Karena tidak ada sahutan, ada upaya mendobrak pintu itu. Dan akhirnya pintu berhasil terbuka. Sri melihat dengan jelas sosok kolor hijau itu. Tubuhnya seketika merinding. Namun dia masih bersiap-siap untuk melayangkan kayu itu ke arah kolor hijau itu. Kolor hijau itu menggeram dan hendak menangkap Sri. Sri yang takut refleks mengayunkan kayunya tepat di kepala kolor hijau. Kolor hijau itu sempat menghindar dan menjadi kesempatan Sri untuk lari. Sri pun segera menyelinap dan lari keluar kamar. Kolor hijau yang hendak menangkapnya terlambat. Sri sudah bisa keluar duluan. Dia pun lari teriak-teriak meminta tolong karena kolor hijau tadi terus mengejarnya. Dia lari terus sampai ke pos yang ternyata di sana ada bapak-bapak sedang meronda. "Ada apa, Mbak?" tanya mereka panik. Sri belum bisa menjawab karena nafasnya masih tersenggal-senggal. Dia berusaha meredakan nafasnya supaya bisa menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi. Setelah nafasnya kembali normal, Sri langsung menceritakan semuanya. Bapak-bapak tadi langsung memukul kentongan. Tak berselang lama, bapak-bapak yang lain berdatangan. Mereka segera berbagi tugas. Ada yang menjaga Sri dan ada juga yang mencari kolor hijau. Karena jumlah mereka banyak, jadi mereka bisa menjalankan semuanya. Mereka mulai mencari kolor hijau sesuai petunjuk dari Sri. Namun, setelah hampir setengah jam mencari, mereka tidak menemukannya. Mungkin kolor hijau itu sudah menghilang karena takut diamuk warga. Sementara Sri tidur di rumah Pak RT. Kebetulan Ibu RT-nya sangat ramah dan baik. Sebelum tidur, Sri dibuatkan mie kuah. Dia makan sambil menonton televisi tabung yang channelnya masih sangat terbatas. Keesokan harinya, Sri harus mencari cara menemukan apa yang ditakuti oleh kolor hijau. Karena dengan cara itu, dia bisa terhindar dari gangguan kolor hijau. Memangnya kolor hijau itu mulainya dari mana, Bu? Tanya Sri saat sedang mengobrol dengan Bu RT. Menurut yang saya dengar dari orang-orang, kolor hijau itu adalah perwujudan laki-laki yang tengah mendalami ilmu hitam. Namun, ilmunya belum sempurna. Dia mendalami ilmu hitam untuk hal-hal yang tidak baik, seperti memperkosa perempuan dan merampok rumah warga. Jelas Bu RT yang tubuhnya sedikit merinding membayangkan sosok kolor hijau. Hari ini, Sri terpaksa berangkat kerja dari rumah Pak RT. Karena di mes hanya ada Tina dan Sri. Maka Bu RT menyarankan keduanya agar tidur di rumahnya terlebih dulu sampai teror kolor hijau hilang. Sri dan Tina menjadi sedikit tenang. Entah kenapa hari ini Sri harus lembur lagi. Pekerjaan di kantor sangat banyak dan Bu Ina tidak peduli dengan kolor hijau. Padahal Sri dan Tina sudah menjelaskan soal teror mengerikan itu. Akan tetapi atasannya itu tidak mau memperdulikannya. Tina yang merasa kasihan dengan Sri mau tidak mau harus menemaninya. Dia tidak mau temannya itu pulang sendirian di malam hari. Di tengah-tengah bekerja, mereka mendengar ada suara membuka pintu. Sri dan Tina saling memandang. Mereka mulai menduga siapa yang membuka pintu kantor tersebut. Karena takut dan penasaran, mereka terpaksa keluar. Mereka berjalan di lorong itu sambil mengedarkan cahaya senter. Ada sosok tubuh besar di depan pintu kantornya. Sri dan Tina mundur. Dia yakin itu bukan satpam kantor. Mereka memutar arah dan mencoba keluar dari pintu belakang. Sri dan Tina sedikit lari karena ketakutan. Mereka lari menuju pintu belakang. Sosok itu ternyata juga ada di sana. Sri dan Tina panik. Mereka sampai menggigit bibir bawahnya. Sepertinya mereka sudah terjebak di kantor itu dan sulit untuk keluar. Sri pun meminta Tina mengambil benda atau barang yang bisa mereka gunakan untuk memukul kolor hijau.
Manusia setengah jadi-jadian itu harus dipukul. Setelah mencari, Sri menemukan ada besi bekas injakan meja di dekatnya. Dia mengambil besi itu lalu bersiap memukul. Saat sosok kolor hijau mendekat, Tina melayangkan besi itu tepat di kepalanya. Namun kolor hijau itu tidak sedikit merasakan kesakitan. Dia malah menangkap tangan Tina lalu memeluknya dari belakang. Tina berteriak meminta tolong. Tangan kolor hijau itu mulai berjalan dari bawah sampai ke lehernya. Dia mulai mencekik leher Tina. Sri yang panik langsung mendorong kolor hijau itu sekuat mungkin. Akhirnya Tina bisa terlepas. Dia terbatuk-batuk karena cekikannya sangat kuat. Sri menarik tangan Tina karena melihat ada kesempatan untuk bisa keluar. Mereka lari secepat mungkin. Kolor hijau itu tidak tinggal diam. Dia bisa menghilang dan tiba-tiba sudah berada di pintu. Mereka memutar arah. Kolor hijau itu terus mengejar mereka dan mencoba menangkapnya. Sri dan Tina bertahan dengan besi tadi. Mereka bisa menghindari tangan dari kolor hijau. Kolor hijau itu terus menutupi pintu-pintu kantor itu. Sri dan Tina terus mencari cara. Sri diam sebentar. Dia teringat dengan kata-kata ibunya tentang makhluk halus akan takut dengan cahaya. Sambil merapalkan doa, Sri mengarahkan sorot cahayanya ke wajah kolor hijau tadi. Sontak, kolor hijau itu meringis kesakitan. Kedua tangannya yang dipenuhi bulu menutup wajahnya seolah ingin menjauhkan cahaya itu dari wajahnya. Kolor hijau tadi terus menghindar dan menjauh dari pintu. Sri terus berusaha mengarahkan cahaya itu supaya kolor hijau itu tidak menghalangi pintu lagi. Saat kesempatan untuk keluar terbuka lebar-lebar, Tina langsung membuka pintu kantor. Mereka pun akhirnya bisa lari. Ternyata pos satpam perusahaannya kosong, tapi mereka tidak memperdulikannya. Sri dan Tina harus segera pergi dari sana. Mereka harus menemukan para warga yang sedang meronda. Namun, untuk menuju ke sana, mereka harus melalui jalanan yang sepi dan sangat panjang. Dan benar saja, kolor hijau tadi tidak tinggal diam. Dia terus mengikuti kemana mereka pergi. Sri dan Tina nyaris kewalahan. Mereka benar-benar bingung harus lari kemana lagi. Di tengah-tengah kebingungannya, Sri melihat ada nenek-nenek melambaikan tangan ke arahnya. Nenek-nenek itu seolah memberi tanda agar mereka pergi ke sana. Sri langsung menarik tangan Tina dan mengajaknya lari ke arah nenek-nenek tadi. Bawa bambu kuning dan daun kelor. Ini kemanapun kalian pergi. Ujar nenek tadi sambil menyerahkan bambu kuning dan daun kelor yang jumlahnya masing-masing 2. Sri dan Tina seketika mengangguk. Mereka pun membalikkan badan dan berjalan pulang sambil sedikit berlari. Sri yang ingin mengucap terima kasih terkejut saat mendapati nenek-nenek tadi sudah menghilang. Saat mereka lari, tiba-tiba saja kolor hijau berada di depan mereka. Dia tampak marah dan meraung-raung tidak karuan. Karena takut, Sri dan Tina menunjukkan bambu kuning tadi. Entah kenapa, kolor hijau tadi teriak-teriak lalu lenyap dalam sekejap dari pandangannya. Mulai sejak itu, Sri dan Tina mengajak para warga untuk memasang bambu kuning dan daun kelor di rumahnya masing-masing. Dan teror kolor hijau itu menghilang. Setelah beberapa bulan merantau, Sri pulang untuk menjenguk ibunya. Dia meminta maaf dan menceritakan semua kejadian yang dia alami saat merantau. Sri menceritakan soal nenek-nenek yang selalu membantunya. Nenek-nenek itu adalah nenekmu. Sejak kamu pergi, aku bermimpi ketemu dengannya. Dia bilang akan menjagamu dan memintaku agar tidak khawatir. Sri terkejut lalu dia menangis terharu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini?
Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.